Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pemirsa IAI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya kita patut mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan berbagai bentuk amal dan terus meningkatkan amal ibadah kita dan terus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan suci Ramadan ini. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IAI Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IAI Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IAI Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Pada saat ini kita akan sama-sama sedikit membahas tentang suatu tema yang insya Allah sederhana dalam bentuk pelaksanaannya, namun memiliki banyak manfaat dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan iktikaf dan muhasabah diri. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW selalu melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Nah, dari hadis ini tentunya Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ada salah satu di antara banyak amalan sunnah yang beliau lakukan yang juga harus kita ikuti dan kita petik berbagai manfaat dan pahalanya, yaitu amalan iktikaf. Nah, iktikaf ini secara bahasa berarti berdiam diri di suatu tempat. Secara spiritual dimaknai sebagai berdiam diri di suatu masjid guna untuk meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai dan membiasakan diri untuk melaksanakan iktikaf, terutama pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya kita awali kegiatan iktikaf itu dengan berniat, ya, ketika memasuki masjid kita berniat untuk melaksanakan iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Taala. Maka kita dapat melaksanakan iktikaf baik itu secara penuh maupun secara parsial. Secara penuh tentunya dari selama siang hari hingga malam dan subuh. Namun barangkali dari berbagai aktivitas kita yang tentunya ada yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa kita laksanakan secara parsial, yaitu di malam hari saja. Ada 2 alasan penting sebenarnya kenapa kita perlu melaksanakan iktikaf. Pertama, alasan secara subjektif. Kita sadari bahwa terutama di 10 hari terakhir Ramadan, tentunya fokus kita, semangat kita, giroh kita melaksanakan amal ibadah wajib dan sunnah itu sudah mulai berkurang. Fokusnya sudah mulai pudar. Karena sebagian kita sudah sibuk memikirkan mungkin ya mau mudik, ya sudah memikirkan libur, sudah memikirkan mungkin kue untuk di hari Lebaran dan berbagai macam. Nah, maka Rasulullah di 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya
dan melakukan iktikaf agar 10 hari terakhir yang memang waktu-waktu yang sangat krusial tadi dapat dimanfaatkan untuk lebih maksimal dan menuntaskannya dengan hikmat, dan juga agar kita meraih pahala yang lebih banyak, lebih fokus untuk melaksanakan ibadah hingga kita betul-betul merasakan ketenangan, kedamaian, dan meraih kemenangan selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian alasan kedua yaitu alasan Ramadan ini sebagai landasan untuk latihan dasar untuk kita bagaimana membiasakan diri, meningkatkan ketakwaan dan amal-amal ibadah kita di bulan-bulan yang di luar Ramadan. Kita tahu bahwa iman dan semangat kita itu lebih tinggi ketika di bulan Ramadan. Maka inilah momentum kita untuk terus melatih agar nantinya ini menjadi kebiasaan kita, kebutuhan kita, walaupun kita berada di luar bulan suci Ramadan. Tentunya inilah yang akan nantinya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah semakin ridho dengan kita, maka perlu hendaknya kita menyisihkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk datang ke masjid dengan berniat iktikaf dan diisi dengan berbagai macam amalan sunnah, ya, wajib dan sunnah yang lebih banyak, yang lebih fokus dan khusyuk untuk kita lakukan. Selama iktikaf kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sujud, artinya kita terus memperbanyak sholat kita, karena sholat itu berisi doa-doa. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kita semakin terkoneksi hati kita, ya, nurani kita, batiniah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memohon ampun, memohon keridhoannya dan ketenangan hidup. Ya, kita tahu bahwa 11 bulan sebelumnya kita sangat-sangat sibuk, terutama mencari duniawi, ya, mencari kebutuhan hidup kita selama di dunia. Dan tentu sangat sedikit sekali porsi waktu yang kita berikan, kita luangkan untuk benar-benar berkomunikasi secara nikmat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari sujud, kita juga dianjurkan memperbanyak istighfar, bertasbih, zikir, dan berdoa, ya, membaca Al-Quran selama melaksanakan iktikaf. Nah, iktikaf ini akan lebih bermakna lagi ketika kita imbangi dan ikuti dengan kegiatan muhasabah diri. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memperhatikan apa saja yang sudah kita lakukan untuk dapat kembali dengan jiwa yang tenang, dapat kembali ke akhirat nanti dengan amalan yang cukup, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaknya setiap orang yang beriman dapat memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan untuk hari esok atau hari akhirat. Maka iktikaf dilengkapi dengan kegiatan muhasabah diri di saat iktikaf, ya, perhatikan lagi masa lalu kita, ya, merenungi, bertobat, ya, menginsafi dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, muhasabah diri, menghitung-hitung sejauh mana kita betul-betul serius sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan demikian Ramadan kita ini selain dari melaksanakan berbagai ibadah sunnah dan wajib, kita juga merasakan ketenangan, merasakan kita ini adalah punya hambanya, pepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kegiatan iktikaf dan juga muhasabah diri. Semoga kita nantinya meraih kemenangan dan kembali suci seperti bayi yang baru lahir, dengan kegiatan yang diisi kegiatan-kegiatan yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridho melalui amalan yang sudah kita maksimalkan selama bulan suci Ramadan. Demikianlah
khotbah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang betul-betul menjadi ampunan, menjadi alasan Allah untuk mengampuni dan memberikan keridhaan kepada kita semua. Demikianlah, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.